Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selly Alfianita, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak atau bertindak. Adapun pembelajaran yaitu suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diketahui yaitu guru dituntut mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Prinsip pembelajaran harus dapat membuat agar terjadi proses belajar siswa agar pembelajaran dapat tercapai sesuai tujuan instruksional. Bagi guru, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kalau bagi murid, prinsip pembelajaran akan membantu tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Adapun yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Sedangkan motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Kalau tidak ada motivasi, seseorang tidak mungkin melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik. Yang kedua, ada prinsip transfer dan retensi. Tujuan belajar dan daya ingat dapat menguat retensi. Bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap lebih baik. Retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi psikis dan fisik. Latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi yang lebih baik. Penelaahan bahan-bahan faktual, keterampilan dan dapat meningkatkan retensi yang baik. Adapun prinsip keaktifan, dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Contohnya, kegiatan fisikis misalnya menggunakan kasana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun prinsip keterlibatan langsung. Belajar merupakan proses mengamali. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Adapun prinsip pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan. Contohnya nih, pada saat belajar tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulangi materi yang belum dipahami, dan lain-lain. Prinsip tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan ini, melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri. Adapun prinsip balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dia lakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri.
Prinsip perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya, pada saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Adapun implikasi proses pembelajaran yang perlu kita ketahui, guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreativitas dalam proses belajar. Adapun memberikan tugas individual, pengamatan, penyelidikan di bawah kontrol guru. Memberikan respon atau penghargaan secara verbal atau non-verbal bila memakai multimedia di dalam pembelajaran. Contoh implikasi dalam pembelajaran ini, pembelajaran harus berorientasi pada aras fakta, prinsip, dan konsep. Pembelajaran diarahkan pada kegiatan diskusi. Usahakan pada setiap akhir sesi atau bahan ajar siswa agar membuat kesimpulan. Baiklah, ini saja presentasi dan kejelasan dari saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.